Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Heri Nur Jayanto. Saya adalah dosen S1 Ilmu Keperawatan, khususnya keperawatan dasar, pada program studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Kesehatan, Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT, khususnya dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Deskripsi dan capaian pembelajaran mata kuliah ini berlandaskan pada pedoman Kurikulum Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia atau disingkat AIPNI. Mata kuliah ilmu biomedik dasar membahas tentang konsep dasar biologi sel, genetika, fisika, biokimia dan gizi, serta anatomi dan fisiologi manusia dalam hubungannya dengan upaya mempertahankan homeostasis tubuh. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 1 dengan beban studi 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pembelajaran dilakukan secara langsung tatap muka dengan 14 TM untuk materi dan 2 TM untuk ujian, baik UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi CPL 2 dan CPL 7 yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep biologi sel dan genetika sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Menerapkan prinsip-prinsip fisika, biomekanik, dan biolistrik sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai pendekatan holistik keperawatan. Menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas. Menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan homeostasis. Materi pembahasan meliputi berbagai sistem organ tubuh seperti sistem saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem rangka dan otot, sistem endokrin, sistem imun, sistem integumen, dan sistem reproduksi. Selain itu, materi juga mencakup dasar-dasar biomekanika, biolistrik, biooptik, dan konsep bioakustik yang relevan dalam mendukung tindakan keperawatan berbasis bukti. Penguatan pembelajaran juga dilakukan melalui integrasi prinsip biokimia dan gizi sebagai pendekatan holistik keperawatan serta penerapan pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan diskusi kelompok. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah lecture, interactive lecture, mini lecture, SGD atau Small Group Discussion, Problem Based Learning, dan praktikum. Proses pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ilmu biomedik dasar mengacu pada pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yaitu pendekatan yang saya gunakan untuk proses pembelajaran secara keseluruhan yang mencakup bagaimana materi ini disampaikan, bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung, dan bagaimana hasil pembelajaran dinilai. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya. Selain itu, saya juga menambahkan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif melalui beberapa komponen dengan bobot sebagai berikut. Penilaian meliputi aktivitas partisipatif bernilai 5%, praktikum 15%, dan aspek kognitif meliputi tugas 15%, kuis 10%, UTS 25%, serta UAS 25%. Skema ini mencerminkan keseimbangan antara partisipasi, keterampilan praktek,
dan penguasaan materi. Semuanya tertuang pada rubrik penilaian yang jelas agar penilaiannya bersifat objektif. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar di TM kedua yang membahas tentang sistem kardiovaskuler dan sistem pernafasan atau respirasi. Mari kita saksikan.